Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi Pagi semester 4 akan menjelaskan tentang penerapan kerangka kerja tim dan model pengambilan keputusan dalam PT Unilever. Berikut nama kelompok kami. Pertama, Noviana, kedua Nurhaliza, ketiga Suci Halimatus, dan yang terakhir Sofia Nurina. Slide selanjutnya terdapat peta pikiran yang berisi tentang perihal apa saja yang akan dibahas dalam PowerPoint ini tentang PT Unilever. Yang pertama A, pengertian kerangka kerja tim. Menurut Dejanas, pada tahun 2006, teamwork adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim, serta para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut, dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya dan mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan kerangka kerja tim dalam operasional perusahaan di PT Unilever dibagi menjadi beberapa divisi sesuai kemampuan para karyawan. Pembagian ini untuk mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan. Mereka terdiri dari beberapa kelompok dalam sebuah divisi. Perusahaan memaksimalkan kerja tim dari tingkat terbawah hingga teratas. Divisi tersebut antara lain 1. Divisi produksi. Divisi ini mengatur dan bekerja sama dalam pembuatan produk dari perusahaan. 2. Divisi marketing. Divisi ini bertugas memasarkan produk dan mempromosikan produk kepada masyarakat. 3. Divisi keuangan. Divisi ini bertugas mencatat semua transaksi dan melaporkan setiap transaksi yang berkaitan dengan keuangan. 4. Divisi personalia. Divisi ini mengurus perekrutan karyawan dan peningkatan kemampuan para karyawan. Mereka memberikan pelatihan bagi karyawan baru dan memotivasi karyawan lama agar dapat meningkatkan kinerja mereka. 5. Divisi Leadbank atau R&D. Divisi ini dalam perusahaan Unilever memiliki fungsi untuk melakukan penelitian dan mengembangkan penelitian. Penelitian yang dilakukan menyangkut semua kebutuhan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. B. Pengertian model pengambilan keputusan. Menurut Morgan dan Celrulo dalam Fatresi pada tahun 2007 mendefinisikan keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Dan menurut Syamsi dalam Fatresi pada tahun 2017, keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada model pengambilan keputusan pada PT Unilever dibagi menjadi 3, antara lain 1. Model klasik. Model keputusan yang didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apakah seharusnya pengambilan keputusan yang ideal itu. 2. Model administratif. Model ini menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. 3. Model politik. Model keputusan politik sangatlah penting dalam membuat keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas, informasinya terbatas, dan adanya konflik antara manajer. Model pengambilan keputusan yang diambil oleh PT Unilever adalah model klasik, di mana pengambilan keputusannya dengan cara memperhatikan kondisi ekonomi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat pada saat itu. C. Pengertian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan menurut Warren et al. Adalah memaksimalkan keuntungan atau profit. Keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. D. Penerapan kerangka kerja tim dalam operasional perusahaan di PT Unilever. Penerapan kerangka kerja tim dalam operasional perusahaan di PT Unilever itu dibagi menjadi beberapa divisi sesuai kemampuan para karyawan. Pembagian ini untuk mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan.
Mereka terdiri dari beberapa kelompok dalam sebuah divisi. Divisi-divisi tersebut antara lain adalah 1. Divisi produksi. Divisi ini bertugas dalam proses produksi. Divisi ini mengatur dan bekerja sama dalam pembuatan produk dari perusahaan PT Unilever. 2. Divisi marketing. Divisi ini memiliki peran dalam pemasaran produk. Mereka bertugas memasarkan produk dan mempromosikan produk kepada masyarakat. Yang ketiga, divisi keuangan. Divisi ini merupakan divisi yang memiliki peran dalam mengatur keuangan dalam perusahaan. Mereka mencatat semua transaksi dan melaporkan setiap transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Yang keempat, divisi personalia. Divisi ini mengurus perekrutan karyawan dan meningkatkan kemampuan para karyawan. Mereka memberikan pelatihan bagi karyawan baru dan memotivasi karyawan lama agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Divisi lead bank atau R&D. Divisi ini dalam perusahaan Unilever memiliki fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan penelitian. Penelitian yang dilakukan menyangkut semua kebutuhan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Model pengambilan keputusan pada PT Unilever. Model pengambilan pada PT Unilever dibagi menjadi 3, antara lain A. Model klasik atau classical model. Model keputusan yang didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apakah seharusnya pengambilan keputusan yang ideal itu. B. Model administratif atau administratif model. Model ini menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. C. Model politik. Model keputusan politik sangatlah penting dalam pembuatan keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas, informasinya terbatas, dan adanya konflik antara manajer. Model pengambilan keputusan yang diambil oleh PT Unilever sendiri adalah model klasik. Jadi, di mana pengambilan keputusannya dengan cara memperlihatkan kondisi ekonomi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat pada saat ini. Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan di PT Unilever ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan syarat sebuah keputusan. Jadi, mengenalkan syarat-syarat dalam pengambilan sebuah keputusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang B, didiagnosis dan analisis sebab akibat. Jadi, mendiagnosis dan menganalisis dalam keputusan dengan sebab dan akibat. Yang C, pengembangan alternatif. Jadi, dengan mencari beberapa cara dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang D, memilih alternatif yang dikehendaki. Jadi, memilih cara yang tepat untuk diambil dan diterapkan pada suatu perusahaan. Di antaranya, banyak cara yang telah dicari. Yang E, penerapan alternatif yang terpilih. Setelah menemukan cara yang efektif dalam mengatasi permasalahan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat menerapkan keputusan yang telah dipilih pada perusahaan dalam mengatasi masalah yang terjadi. Yang F, evaluasi dan umpan balik. Jadi, melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil atau yang telah dipilih dan diterapkan pada suatu perusahaan. Sarana yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk menentukan suatu keputusan, tentu tidak hanya diambil suatu keputusan begitu saja. Namun, dalam pengambilan keputusan itu dapat menggunakan alat bantu. Alat bantu digunakan untuk mempermudah menganalisis pengambilan keputusan tersebut. Alat bantu di sini merupakan sebuah teori tentang tahapan-tahapan di dalam pengambilan keputusan yang akan dicapai. Ada beberapa teori yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, antara lain A. Teori probabilitas. Teori ini teori yang menunjukkan besarnya kemungkinan terjadi sesuatu kejadian.
Jadi, teori ini menggunakan rumus perhitungan yang matematis, yang dimana hasil perhitungannya dapat digunakan untuk memperkirakan nilai yang diharapkan untuk tiap-tiap alternatif yang dipilih. B. Teori pohon keputusan. Teori pohon keputusan ini sebuah bagian dari tiap-tiap keputusan yang diambil oleh wirausahawan, dan setiap keputusannya yang telah diambil tersebut akan diperlukan suatu kondisi di mana wirausaha tersebut harus mengambil keputusan lagi. F. Cara perusahaan mencapai tujuan melalui kerangka kerja tim dan model pengambilan keputusan dalam PT Unilever. Cara perusahaan mencapai tujuan melalui model pengambilan keputusan pembagian kerja adalah dengan membagi tim ke tingkat yang paling bawah hingga ke tingkat yang paling tinggi. Hal tersebut akan membentuk tim yang bekerja sama menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut cepat selesai. Contoh pengambilan keputusan pada PT Unilever di Indonesia yaitu PT Unilever Indonesia Tbk senantiasa mengembangkan bisnis berlandaskan tujuan yang mulia atau purpose LED serta relevan dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Selama ini, perseroan telah berhasil membangun merek yang kuat di beberapa kategori produk di Indonesia. Berkat adanya peningkatan kapabilitas dari tahun ke tahun, salah satu kapabilitas yang penting untuk dibangun dan yang akan menjadi kunci sukses perseroan di masa yang akan datang adalah kapabilitas di bidang digital dan teknologi informasi. Ada beberapa tujuan dari digitalisasi adalah mendorong pertumbuhan, meraih proses excellence, dan mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi biaya. Untuk mendukung hal ini, perseroan telah menandatangani perjanjian Enterprise Technology Solution Service atau ETS Agreement dengan Unilever Europa Business Center BV atau bisa disingkat sebagai UEBC, yang merupakan entitas di bawah Unilever Group yang menyediakan atau melakukan pembelian untuk layanan-layanan yang relevan guna memaksimalkan sinergi dan efisiensi. Layanan dalam perjanjian ETS mencangkup antara lain layanan terkait dengan bisnis dan keuangan atau Business and Finance Service, layanan terkait dengan informasi dan analisis atau Informasi and Analysis Service, layanan terkait dengan pasokan atau supply service, dan layanan yang terkait dengan program baru atau inovasi atau bisa disebut dengan new program or innovation service. Layanan ini akan dihitung sebesar pengeluaran aktual penyediaan layanan atau actual cost oleh UEBC ditambah dengan biaya jasa penyediaan layanan atau markup sebesar 5% untuk setiap jenis layanannya, kecuali untuk walk-in cost yang akan dikenakan secara aktual atau at cost. Hal ini dapat dilakukan jika dalam perusahaan dapat menerapkan metode pengambilan keputusan yang efektif, sehingga dapat membentuk kinerja tim baik. Karena itu, sebagian pemimpin kita harus menentukan metode pengambilan keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebih katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.